kepada Bapak Haji Didik Gunawan SEMM dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu berhadir untuk mendengarkan presentasi kelompok kami kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Valentina, NPM 24110255. Perkenalkan, nama saya Rival Riawan, NPM 24110068. Perkenalkan, nama saya Tisya Zari Andara. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menunjukkan pusat atau kecenderungan sentral dari suatu himpunan data. Nilai ini memberikan representasi yang baik tentang lokasi tengah dari data tersebut. Dalam analisis data, ukuran pemusatan data membantu dalam satu, menyederhanakan data, yaitu menyediakan ringkasan yang mudah dipahami dari sekumpulan data yang besar. Kedua, membandingkan dataset, yaitu memungkinkan perbandingan antara dua atau lebih dataset yang berbeda. Ketiga, menganalisis pola, yaitu membantu dalam mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Pada ukuran pemusatan terdapat 3 jenis, yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama, mean adalah besaran yang mewakili pusat kumpulan bilangan dan berada di antara nilai ekstrim kumpulan bilangan. Rata-rata untuk data tunggal menggunakan rumus min data tunggal sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, berikut ini nilai ujian statistika 10 mahasiswa kelas A Universitas Sukamaju adalah 90, 88, 87, 85, 80, 77, 72, 70, dan 60. Maka rata-rata ujian statistika 10 mahasiswa kelas A Universitas Sukamaju sebagai berikut. Min sama dengan 90 ditambah 88 tambah 87 tambah 85 tambah 80 tambah 77 tambah 75 tambah 72 ditambah 70 tambah 60 dibagi dengan 10. 10 itu adalah banyaknya data. 90 sampai 60 tadi adalah jumlah keseluruhan data. Jadi hasilnya adalah 78,4. Ini adalah min data berkelompok. Min data berkelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk ini, nilai min diperoleh dari hasil bagi antara perkalian frekuensi setiap kelas dan nilai tengah pada setiap kelas dengan jumlah frekuensi. Ketika kita ingin mencari hasil rata-rata dari data berkelompok, berikut rumus yang harus digunakan. Sama dengan sigma Fn dikali dengan Xn per sigma Fn. Keterangannya Xn itu merupakan nilai atau data ke N dan Fn itu merupakan frekuensi data ke N. Kita masuk ke contoh soal. Senin kemarin, Pak Hasan mendata tinggi badan siswa kelas 5 SD Negeri Jaya. Hasil yang didapat termuat dalam tabel di bawah ini. Dari data tersebut, hitunglah nilai min. Pembahasan. Contoh soal ini kan menanyakan nilai rata-rata dari data kelompok yang berupa tinggi badan siswa. Hitungannya harus memakai rumus min data berkelompok, yakni dengan membagi jumlah semua nilai dengan banyaknya jumlah data, yakni min sama dengan sigma Fn dikurang Xn dibagi dengan sigma Fn. Langkah pertama, cari dulu berapa jumlah data N atau sigma Fn dengan cara menambahkan semua nilai frekuensi atau Fn yang ada pada tabel. Sigma Fn sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 10, hasilnya adalah 28. Selanjutnya, menghitung nilai sigma Fn dikali Xn dengan cara menambahkan semua data dalam kolom Xn dikali Fn yang termuat di dalam tabel. Sigma Fn kali Xn sama dengan 692 ditambah 948 ditambah 1344 ditambah 1630 dan diperoleh hasilnya 4614. Langkah terakhir, masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Min sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma Fn sama dengan 4616 dibagi dengan 28.
Hasilnya adalah 164,78. Jadi rata-rata atau min tinggi badan siswa kelas 5 SD Negeri Jaya adalah 164,78 cm. Median adalah data yang berada di tengah-tengah. Median terbagi menjadi dua, yang pertama data tunggal dan data kelompok. Rumus data tunggal sama dengan X N tambah 1 per 2 untuk data ganjil. N adalah banyaknya data. Rumus data genap setengah kali X N per 2 tambah N per 2 tambah 1. Median data kelompok adalah data yang dikelompokkan dalam interval. Rumus median data kelompok sama dengan tepi bawah kelas median tambah K atau panjang kelas. Selanjutnya N per 2 kurang F per F. Perkenalkan, nama saya Tisya Zari Andara. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya modus. Modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul pada data yang telah diurutkan. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang data tunggal seperti ini. Yang pertama ada 1, 2, 2, dan 3. Modusnya adalah 2 karena angka 2 yang paling banyak. Dan yang kedua angka 1, 1, 2, 2, dan 3. Modusnya adalah 1 dan 2 karena di sini terdapat 2 kali angka 1 dan 2 kali angka 2. Yang ketiga 10, 12, 12, 15, 18. Modusnya adalah 12 karena yang sering muncul di angka 12. Nah, di sini saya juga akan memberikan satu contoh data kelompok. Kita bisa mencari data kelompok dengan rumus MO sama dengan BB ditambah P dikali F1 per F1 ditambah F2, di mana modus sama dengan batas bawah kelas modus ditambah panjang kelas interval dikalikan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan F1 ditambah F2, dengan F2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Nah, biar lebih paham bisa kita lihat contoh berikut ini. Kita bisa lihat dengan tabel berikut ini. Di sini kita akan menghitung total frekuensi dan menghitung setengah N. Yang kedua, kita akan mencari frekuensi kumulatif dengan cara frekuensi ditambah dengan frekuensi kelas sebelumnya. Datanya masih sama seperti tadi, hanya saja di sini kita tidak perlu menghitung nilai tengah kita. Bisa lihat dari data ini frekuensi yang paling banyak ada di kelas keempat. Di mana kelas keempat itu yang 62 dikurang 68. Dan datanya sebanyak 15. Nah, maka modusnya kelas keempat ini adalah kelas modus, di mana kita bisa tentukan dengan cara MO, di mana MO ini adalah modus. Jadi modus sama dengan 61,5 ditambah 7. 7-nya ini panjang interval dikalikan 6 per 6 tambah 4. Modus sama dengan 61,5 ditambah 7 dikalikan 6 per 10. Modus sama dengan 61 ditambah 7 dikalikan 0,6, di mana 0,6 ini 6 dibagi 10, jadi hasilnya 0,6. Modus sama dengan 61,5 ditambah 4,2 sama dengan 65,7. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau kuartil 2, dan kuartil atas atau kuartil 3. Kuartil bawah atau kuartil 1 adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian, dengan 25% data berada di bawah kuartil 1 dan 75% di atasnya. Kuartil tengah atau kuartil 2 adalah sama dengan median, nilai yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Terakhir, kuartil 3 atau kuartil atas yaitu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian dengan 75% data berada di bawah kuartil 3 dan 25% di atasnya.
Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian sama besar. Contoh data tunggal adalah 11, 22, 33, 44, dan seterusnya. Sebelum menentukan kuartil data tunggal, kita harus tahu dulu letak kuartil yang akan kita cari. Adapun letak kuartil suatu data tunggal bisa kita cari dengan rumus kuartil I sama dengan I dikali buka kurung N tambah 1 bagi 4, dengan QI itu adalah kuartil ke I atau kuartil ke 1, 2, atau 3 bergantung letak kuartil yang akan dicari, dan N itu adalah banyak data. Letak kuartil menandakan urutan data tempat kuartil itu sendiri. Artinya setelah tahu letaknya, kita bisa menentukan kuartilnya sesuai urutan yang diperoleh. Misalnya, letak kuartil ke-1 adalah 4, maka data yang berada di urutan ke-4 itulah yang dinamakan dengan kuartil ke-1. Ini adalah salah satu contoh untuk data kuartil tunggal. Berapakah kuartil ketiga dari kumpulan data-data berikut? 2, 2, 2, 1, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 2, 1, 2, 3, 8. Langkah awalnya adalah yang pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu 1, dan yang terakhir adalah 9. Sehingga data yang kita peroleh dari semua data itu adalah 19, atau N-nya adalah 19. Selanjutnya tentukan letak kuartil ketiga dengan rumus berikut. Seperti rumus yang tadi, letak kuartil I sama dengan I dibuka kurung 19 tambah 1 tutup kurung per 4. Kita pindahkan menjadi angka-angka yang sudah tercantum di soal. Kuartil 3 sama dengan 3 buka kurung 19 ditambah 1 dibagi 4. Jadi kuartil 3-nya itu adalah 3 kali 5. Mengapa bisa 3 kali 5? Yaitu 19 ditambah 1 menjadi 20, lalu 20 itu dibagi dengan 4, jadi 3 dikali 5. Dan diperoleh hasilnya ada 15. Dari perhitungan di atas, diperoleh bahwa kuartil ketiga terletak di data urutan ke-15, yaitu 5. Ini adalah data kuartil berkelompok. Data kuartil berkelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Tujuannya itu adalah, misalnya pada kasus e-commerce, kuartil ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk menentukan 25% penjual dengan rating tertinggi dan 25% penjual dengan pendapatan terbesar atau sebaliknya. Rumus kuartil data berkelompok tentu tidak sesederhana dengan rumus data tunggal. Ada beberapa elemen yang harus kita tentukan terlebih dahulu, seperti letak kuartil yang dicari, frekuensi data kumulatif, tepi bawah kuartil yang dicari, dan interval kelas. Adapun langkah menentukan kuartil data berkelompok adalah sebagai berikut. Mula-mula tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya. Letak kuartil I sama dengan I per 4 dikali N, dengan kuartil I itu adalah kuartil ke I, N itu banyaknya data. Setelah tahu letak kuartilnya, kita tentukan kuartil yang dimaksud dengan rumus berikut. Ini adalah rumus untuk menyelesaikan kuartil data berkelompok. Dengan Q itu adalah kuartil ke I, TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, P itu adalah interval kelas, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I, F itu adalah frekuensi kuartil ke I, N banyaknya data, dan I itu adalah posisi kuartil yang dicari, seperti kuartil 1, 2, dan 3. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui, tabel berat badan siswa SD kelas 1 sampai dengan 6 SD Mulia Jaya adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan, ini adalah tabel berat badan beserta frekuensi dari berat badan siswa SD kelas 1 sampai dengan 6 SD Mulia Jaya. Tentukan kuartil ke-1 dari data di atas. Jadi, mula-mula kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. Ini adalah lanjutan dari tabel berat badan pada soal. Dan kita akan menentukan frekuensi kumulatif. Cara menentukan frekuensi kumulatif adalah kita lihat pada tabel frekuensi, itu ada 30. 30 ditambah dengan 22 menjadi 52.
52 ditambah 45 menjadi 97, 97 tambah 16 menjadi 113. Jadi itu adalah urutan data frekuensi kumulatif pada tabel. Selanjutnya kita tentukan letak kuartil ke-1. Tentukan letak kuartil ke-1 menggunakan rumus letak kuartil I sama dengan 1/4 dikali N. Letak kuartil I itu menjadi letak kuartil 1 sama dengan 1/4 di buka kurung 113 atau dikali 113. Jadi letak kuartil satunya menjadi 28,25. Oleh karena letak kuartil pertamanya itulah 28,25, maka kuartil tersebut berada di rentang berat badan 25 sampai 28. Lalu tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dengan panjang data atau interval. Tepi bawah 1 sama dengan 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. P itu adalah sama dengan panjang data. Panjang datanya sama dengan 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Q1 atau kuartil 1 sama dengan tepi bawah 1 tambah dengan panjang data. Dibuka kurung N1/4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. Kuartil 1 sama dengan tepi bawah 1 ditambah dengan panjang data. Buka kurung N1/4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi sama dengan 24,5 ditambah 4 dibuka kurung 113/4 dikurang 0 dibagi 30. Jadi hasilnya kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Hasilnya adalah 0,9417. Jadi hasil selanjutnya adalah 24,5 ditambah 4 dikali 0,9417 sehingga hasil akhirnya menjadi 28,26. Jadi kuartil ke-1 dari data berat badan tersebut adalah 28,26. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Artinya, persentil menunjukkan posisi relatif suatu nilai dalam kumpulan data. Fungsi persentil yang pertama untuk melihat penyebaran data dan yang kedua untuk mengetahui posisi relatif suatu nilai dalam data. Rumus persentil adalah P sama dengan XI tambah K, N tambah I atau 100 kurang I. PK adalah nilai persentil, K nomor persentil, N adalah jumlah data, XI adalah data pada posisi bawah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang desil. Desil dalam statik adalah salah satu dari 9 nilai yang membagi data kemudian diurutkan menjadi 10 bagian sama. Untuk membagi data tersebut, siswa perlu tahu bagaimana cara mencari desil kelompok maupun tunggal. Rumus untuk mencari desil tunggal yaitu DI sama dengan I, buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 10, di mana N itu banyak data, DI itu kelas di mana desil ke D tersebut berada, dan I itu bilangan bulat antara 1 sampai 9. Rumus mencari desil kelompok yaitu DI sama dengan TB tambah buka kurung I per 10 XN dikurang FKK DI tutup kurung dikalikan 1 per FDI, di mana DI nilai desil ke I, TB nilai tepi bawah kelas desil ke 1, I 1,2, 3 dan seterusnya. N jumlah frekuensi atau banyaknya data desil, FKK sama dengan DI frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke I panjang kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah serta pembahasan yang kurang dimengerti, kami mohon maaf. Izinkan kami mengundurkan diri. Terima kasih.